Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Yesus menghardik angin dan danau. Pada suatu hari, ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini tentang Tuhan Yesus yang tidur di atas perahu. Sementara itu terjadi angin ribut dan perahu mereka hampir tenggelam. Namun, kita melihat yang luar biasa di sana. Di tengah badai bergelora, Tuhan Yesus masih bisa tidur. Ia tidur dengan tenang, karena tidak terpengaruh oleh guncangan yang mengombang-ambingkan perahu. Ia jauh lebih berkuasa daripada angin ribut yang kencang. Wibawahinya membuat angin dan danau takluk kepadanya. Bagi mereka yang sekarang sedang susah tidur karena banyaknya angin ribut kehidupan, pasti ingin seperti Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus? Pertama-tama, undanglah Tuhan Yesus naik ke perahu kehidupan kita, agar kita damai dan bisa tidur nyenyak, meskipun badai tetap mengamuk. Kemudian, sungguh indah kalau kita mendengarkan nasihat di dalam kitab Amsal bab 3 ayat 5-7, yaitu, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan." Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kuatkanlah iman kami, agar kami bisa tidur tenang, karena Engkau beserta kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.